Setelah 32 kali menolak, akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Lantas seperti apa aturan baru agar dapat mencalonkan presiden dan apa implikasi dari putusan ini terhadap demokrasi di Indonesia? Keputusan MK untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden ini dibacakan dalam sidang pembacaan uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Gedung MK Jakarta Kamis 2 Januari 2025. Dalam sidang kali ini MK menyatakan syarat partai politik atau gabungan parpol memiliki 20% kursi DPR dan atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sebagai hal yang inkonstitusional. Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK menilai ambang batas minimal persentase pengusungan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam pasal tersebut tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan asas keadilan. Presidensial threshold bahkan nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dijatuhkan secara tidak bulat. Dua hakim konstitusi, Anwar Usman dan Daniel Yusmik Pevoek, mengajukan pendapat berbeda. Lantas apa tanggapan dari partai politik terkait putusan ini dan apa implikasi dari putusan ini terhadap demokrasi? Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam wawancara dengan Kompas TV Kamis 2 Januari menghormati putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Ia menilai putusan tersebut membuat peluang Golkar mengajukan kader dari pemilihan presiden semakin besar. Meski demikian, Doli menilai putusan ini tidak serta-merta akan membuat banyak calon yang maju dalam Pilpres, sebab masih ada mekanisme partai yang harus dilalui. Banyak calon, atau otomatis banyak calon, sebenarnya tergantung nanti konfigurasi politik dan kesepakatan politik menjelang Pilpres itu sendiri sebetulnya. Nah, tapi bagus, ya tadi ada catatan dari Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan rekayasa konstitusional supaya tidak ada yang dominan, gitu ya. Nah, dan itu saya kira bukan hanya Pilpres, pada Pilkada juga saya kira nanti juga harus mengikuti itu. Sementara itu juru bicara PDIP Ciko Hakim mengatakan PDIP menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu juga belum menentukan sikap resmi. Menurut rencana, sikap resmi terkait ambang batas pencalonan presiden baru akan dibahas setelah Kongres PDIP pada Februari 2025. Menurut Ciko, penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu akan berdampak pada ketersediaan capres-cawapres alternatif. Kondisi itu disebutnya baik untuk demokrasi. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai putusan MK untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden ini merupakan angin segar bagi demokrasi. Meski demikian, keputusan akan berada di tangan parpol. Apakah akan mengusung calon sendiri atau bergabung dengan parpol lainnya? Jadi nanti dengan putusan ini ke depan, partai mau bergabung atau tidak bergabung, itu adalah pilihan mandiri partai dan tidak dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Ini yang kita kehendaki. Dan pelan-pelan nanti ke depan, partai pasti akan sangat rasional, pasti akan sangat kalkulatif. Apakah akan mengusung kader sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusung satu figur tertentu, itu menjadi pilihan bebas partai tanpa harus dipaksa untuk melakukan transaksi jangka pendek hanya untuk memenuhi kuota persentase kursi pencalonan saja. Langkah MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini tentu menjadi kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Sebab nantinya jika tidak ada perubahan pada Pilpres 2029, setiap parpol dapat mengusung calonnya sendiri. Sehingga kemungkinan akan ada banyak alternatif capres-cawapres yang dapat dipilih oleh masyarakat. Kalau sahabat Kompas sendiri gimana pendapatnya terkait putusan MK ini?